Baik, untuk kesempatan kali ini karena kita sudah, oh ya, yang nanti ketinggalan belum dipanggil nanti saya kasih ini ya, absensi di akhir ya. Ini yang dipanggil aja, biar sekalian saya mereview ya. Ini memang yang angkatan 2019 dan 18 kan sempat ketemu offline ya. Yang 19 nggak sempat ya. Sempat kayaknya ya, satu semester. Sempat, Bu. Sempat ya. 32D sempat, Bu. Sempat ya, seingat saya juga sempat. Ini yang angkatan 20 yang belum pernah. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa offline ya. Karena juga dari hasil kuesioner itu memang yang responnya kurang bagus adalah ketika pembelajaran online ya. Banyak tugas dan segala macam ya. Nah, untuk yang model semester ini itu kan kita menggunakan OBE, jadi orientasinya lebih kepada pencapaian prosesnya, tidak terlalu masalah seperti apa, tapi tetap mengedepankan ini ya kejujuran. Cuma nanti yang outcome-nya yang akan lebih dievaluasi. Baik, karena kemarin sudah membahas tentang data warehouse ini, jadi karena kita ini sebetulnya 2 mata kuliah digabung jadi satu, sehingga saya harus memadatkan banyak materi. Jadi kalau kurikulum 2017 itu data warehouse sendiri, data mining sendiri. Tapi kalau yang sekarang itu digabung ya, data warehouse sama data miningnya digabung. Sehingga semester 7 pertemuan awal itu saya pakai untuk data warehouse, dan nanti 7 pertemuan di akhir itu saya gunakan untuk data mining. Gitu. Kemudian nanti untuk aplikasi yang dipakai untuk data warehouse kita menggunakan Pentaho. Kemudian untuk data miningnya kita menggunakan Orange ya. Sudah ada yang pernah menggunakan Orange? Atau Rapid Miner mungkin? Belum, Bu. Belum ya, nanti coba di searching ya. Itu kalau Orange itu tutorialnya enak gitu ya. Jadi dia punya satu channel YouTube khusus untuk belajar ya. Jadi lebih enak nanti kalau untuk versi online dibanding dengan Rapid Miner. Baik, sekarang saya masih akan berbicara tentang teorinya ya. Nanti prakteknya mungkin 2 pertemuan terakhir menuju UTS. Untuk asesmennya juga nanti ada beberapa kali ya. 3-4 kali ya untuk asesmennya. Kemudian ini saya review dulu ya. Saya review dulu. Perlu saya review nggak yang pertemuan kemarin? Atau langsung aja? Yang sekarang? Bu. Mungkin review sekilas aja sih, Bu. Oke, saya review sekilas aja ya. Ini bagi yang bekerja sudah masuk atau masih ada yang dari rumah masing-masing? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Sudah masuk ya, jadi lelah ya sebenarnya, jam-jam lelah ya. Nggak pernah libur, Bu. Yes. Nggak pernah libur ya. Jam-jam ngantuk-ngantuk. Oh, shifting. Oke. Tapi untuk R2 sama R3 kemarin cukup banyak yang selesai ya skripsinya. Baik. Ini ini saya review sedikit ya. Jadi sebetulnya mata kuliah ini digabung karena memang masih ada keterhubungannya. Jadi prosesnya ketika kita dari database gitu ya, itu adalah yang kita olah adalah data terstruktur ya.
Jadi data struktur yang banyak tadi, ketika dia sudah menumpuk sekian tahun gitu ya, kemudian jadi kumpulan data yang banyak, maka itu harus diolah gitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, proses pengolahannya itu untuk menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, jadi data mining, itu melewati dulu proses warehousing, walaupun tidak selalu ya, tetapi ketika prosesnya adalah dari database, kemudian ke data warehousing, kemudian ke data mining. Jadi untuk data mining ini memang dia sudah data yang sudah rapi gitu ya. Sudah tidak perlu proses preprocessing yang proses mengumpulkan datanya tidak. Nah, jadi itu dibangunnya menggunakan proses mengumpulkan datanya menggunakan data warehouse. Dan data warehouse itu hanya bisa untuk data terstruktur ya. Untuk data yang sekarang yang modelnya ada gambar, ada video macam-macam gitu ya, ada teks. Maka itu nanti masuknya menjadi bukan data warehouse tetapi ke data lake ya. Beda lagi nanti pendekatannya. Jadi kalau untuk warehousing itu memang dia terstruktur. Maka di sini ada yang disebut dengan data integrity, accessibility, credible, timely, integrated seperti itu. Gitu ya. Jadi catatannya di sini harus data yang terstruktur. Kalau datanya tidak struktur, kita tidak menggunakan data warehouse, tapi kita menggunakan data lake. Itu softwarenya nanti beda lagi ya, lebih kompleks. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan strategic information karena tumpukan data yang banyak. Jadi kalau hitungan datanya itu masih hitungannya mungkin baru ribuan, itu belum perlu ya untuk dibuatkan data warehouse gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah banyak cabang gitu ya, seperti misalnya perbankan, terus kemudian ada retailer yang besar, kemudian mungkin dia sudah punya one sendiri gitu ya, jaringan lokal sendiri antar kota. Nah, itu perlu gitu ya dibuatkan data warehouse untuk proses tujuannya ya tadi gitu ya. Mengambil manfaat dari proses dari decision support system, kemudian nanti ada OLTP gitu ya. Tujuan akhirnya adalah untuk pengambilan keputusan di SS ini. Jadi dari mulai di sini ya sebetulnya ya prosesnya itu untuk mendapatkan decision support system atau enterprise gitu ya, enterprise system. Nah, kegagalan dari DSS ini adalah solusi hanya sesuai dengan waktu yang pendek dan kasus tertentu. Jadi pendukungnya gitu ya, kenapa menggunakan data warehouse ini? Agar proses pengambilannya itu bisa lebih terstruktur gitu ya. Taruhlah seperti ini misalnya contohnya ya. Dari user memerlukan informasi ya. Misalkan di sini user itu adalah si bagian marketing pusat. Itu memerlukan kira-kira barang apa yang paling laku bulan ini dari seluruh cabang gitu ya. Maka di sini kan butuh laporan tuh ya. Nah, laporannya kan diambil dari mana? Diambil dari semua database yang ada di semua cabang gitu. Dan itu kan prosesnya biasanya replika ya. Artinya masing-masing cabang punya database masing-masing, tetapi yang ditarik ke pusat itu hanya resumenya atau data-data pentingnya aja yang memang dia dibutuhkan gitu. Jadi misalnya untuk cabang A dia mungkin hanya diambil total penjualan hari ini gitu ya. Plus misalnya resume pendapatan seperti itu. Jadi untuk detailnya tetap di cabang masing-masing tapi bisa ditarik. Atau mudahnya kalau di sistem pendidikan itu ya seperti data inilah ya, seperti data sister ya kalau di perguruan tinggi ya, sistem informasi yang terkait dengan dosen itu dia punya sister di setiap perguruan tingginya, tetapi nanti ada sister pusat gitu. Nah, di sister pusat itu nanti dipakai untuk proses pengambilan keputusan yang sifatnya nasional. Tetapi data-data aslinya itu ada di masing-masing server masing-masing perguruan tinggi. Jadi ini adalah pusat informasi gitu ya. Berisi historis ya, informasi historis. Jadi isinya bukan data transaksional tetapi lebih kepada data historisnya. Jadi meresumnya mungkin dari sisi bulanan, tahunan gitu ya. Atau dari wilayah gitu ya, mungkin dari satu kecamatan, provinsi seperti itu.
Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan ya kualitas dan akurasi informasi dalam bentuk yang mudah diakses. Jadi namanya warehouse itu gudang ya. Jadi di sana nanti memang terkumpul data-data yang diperlukan, tetapi tidak semua data itu akan ditarik. Karena dia harus memperhatikan hal ini gitu ya. Diorganisir berdasarkan apa? Kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya adalah dari sisi marketing, maka yang diambil adalah penjualan barangnya. Kalau kebutuhannya dari sisi misalkan laporan keuangan, maka yang diambil adalah apa total rupiahnya gitu ya. Jadi gimana dia dibutuhkan. Kemudian di sini ada integrated ya, jadi datanya terintegrasi. Kemudian dia sifatnya itu read only ya, read only. Jadi tidak ada proses edit ya, merubah data aslinya. Jadi dia hanya narik aja, narik data aja. Kalaupun ada perubahan format di situ, sifatnya tidak merubah data asli yang di source awalnya. Kemudian biasanya sifatnya dia time series gitu ya, bulanan atau misalnya mingguan seperti itu ya. Kemudian volumenya besar gitu ya. Jadi sekali narik data itu dia memang butuh waktu tertentu ya. Jadi kalau mungkin yang pernah belanja di Alfamart ya, sekarang udah nggak ada yang 24 jam ya. Mungkin kalau pernah yang 24 jam gitu ya, waktu jam malam gitu ya, mungkin sekitar jam 1 atau jam 12 pergantian hari itu adalah waktu-waktu untuk melakukan backup dan penarikan data ke pusat gitu ya. Sehingga biasanya waktu itu transaksinya jadi manual gitu karena sistemnya sedang melakukan proses tersebut. Kemudian ada metadata di sini. Kemudian ada data source-nya, asalnya dari mana. Nah, nanti yang paling penting dari data warehouse itu sebenarnya adalah proses ETL-nya ini ya. Extract, transform, dan load. Nah, ini adalah ciri dari data warehouse itu. Jadi data itu diekstrak dari database, kemudian dia akan ditransformasi sesuai dengan formatnya gitu ya. Jadi database awalnya mungkin formatnya nggak sama, ada yang dalam bentuk Postgre gitu ya, ada yang bentuknya dalam bentuk MySQL, ada yang mungkin dalam bentuk Oracle. Kemudian ketika di ekstrak itu kan formatnya macam-macam ya. Mungkin kalau yang di sisi database A itu modelnya varchar, yang database lain modelnya teks seperti itu. Tetapi nanti dia harus ditransform dengan format yang sama. Kemudian nanti di load gitu ya, di load untuk mendapatkan data yang siap untuk diolah gitu ya, siap untuk digunakan. Nah, nanti kalau warehousing-nya ini sudah jadi, maka dia bisa dipakai untuk mining gitu ya, proses mining di sini. Proses data miningnya. Oke. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaannya antara database dengan data warehouse. Kalau kita lihat di sini sebetulnya apa ya? Yang paling signifikan adalah dari sisi ini ya, historical gitu ya. Kalau database itu dia data warehouse itu historical, kalau database itu sebagian aja. Kemudian data oriented, kalau di sini project oriented. Kemudian umurnya panjang, umurnya pendek gitu ya kan. Transaksinya harian ya. Ukurannya besar, ukurannya lebih kecil. Single complex structure ya, single complex karena nanti semuanya akan ditarik ke satu format. Kalau di database itu dia multi complex. Nanti saya jelaskan lagi yang bagian ini ya. Oke. Jadi konsep sederhananya data warehouse itu dia mengambil semua data yang diperlukan, kemudian membersihkannya gitu ya. Membersihkan ini dalam artian kalau ada data yang kosong gitu ya, itu akan di delete gitu ya, di delete seperlunya atau di clean. Kemudian kalau misalnya ada format data yang nggak sama, itu akan ditransformasi kepada format yang sama, kemudian digunakan. Begitu ya. Oke, ini saya akhiri. Saya masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi tentang pengertian data warehouse, sekarang masuk kepada building block-nya ya.
data warehouse building block. Kira-kira apa saja sebetulnya yang menjadi komponen pembangun dari data warehouse ini ya? Ada yang bisa mengungkapkan? Biar lebih interaktif ya, nggak saya terus yang ngomong. Ada yang bisa mengungkapkan? Nah, kita mulai dulu dari historis ya. Jadi untuk awalnya gitu ya, di akhir dari awal 90-an gitu ya, itu ada fundamental differences ya. Jadi ada perbedaan fundamental antara yang sifatnya transaction dengan yang sifatnya untuk decision support system ya. Jadi kalau data transaction itu ya data harian ya. Ya misalnya kalau penjualan ya penjualan hari ini gitu ya. Siap ada transaksi masuk dicatat gitu ya. Transaksi masuk dicatat. Nah, itu masuk ke transactional processing. Nah, lama-lama kan banyak tuh ya. Sehari misalkan ada 100 gitu ya, 100 pembeli ya, 100 transaksi. Maka 2 hari 200, seminggu udah 700 gitu ya. Sebulan sudah berapa tuh? 7 kali 3 ya, udah 2100 transaksi. Sebulan, setahun, 2100 dikalikan dengan 12 gitu ya. Sudah berapa? Sudah mencapai puluhan ribu transaksi. Nah, setahun, 2 tahun. Gimana kalau mencapai 10 tahun? Lama-lama itu akan jadi gudang data gitu ya. Dan sebetulnya yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana data yang banyak ini bisa dimanfaatkan. Contohnya misalnya gini, ketika sebuah toko punya penjualan gitu ya, data penjualan 10 tahun. Kita mau tahu tuh ya, dari data penjualan 10 tahun ini, kira-kira barang apa yang kalau orang beli barang A, dia juga akan beli barang B. Nah, itu kan proses itu ada di data mining gitu. Tetapi untuk mendapatkan proses mining ya, misalkan kita mining menggunakan algoritma a priori ya, di mana di algoritma a priori itu yang dilakukan adalah dia menganalisis keterhubungan antara barang yang dibeli dengan barang apa lagi yang dibutuhkan. Jadi ketika orang itu sekali ambil, itu dia ngambil barang apa dengan apa. Tetapi proses miningnya itu tidak bisa langsung ya. Nah, proses miningnya itu ya di decision support systemnya ini ya. Sehingga di sana ada proses antara dari database itu menuju proses mining. Nah, disitulah dijembatani salah satunya ya, masih banyak metode lain sebetulnya. Salah satunya adalah dengan proses OLTP gitu ya, di mana di proses OLTP ini dia membangun data warehousing. Ya. Nah, di sini kemudian data warehouse ini menjadi sesuatu yang mengumpulkan strategic information gitu ya. Karena tadi yang dari database tadi ya, misalkan dari data yang sifatnya harian, mingguan tadi kan dikumpulkan ya. Tetapi ketika proses di miningnya, misalkan kita mau menganalisis penjualan harian gitu ya, sebuah cabang, bermacam-macam cabang atau berbagai cabang di berbagai daerah. Maka yang diambil itu bukan semua transaksi dikopikan ke data warehouse-nya, enggak ya. Tetapi mungkin hanya primary key ya. Primary key-nya misalkan tanggal, kemudian total penjualan hari itu, jadi dia diresum plus kemudian banyaknya transaksi. Kalau misalnya ada 10 cabang, berarti data hariannya diresum gitu ya, kemudian dikopikan ke warehousing-nya. Nah, nanti dari data yang sudah tercopy tadi, disamakan formatnya ya, kemudian baru nanti akan diolah di proses mining-nya. Jadi dia mengambil historical data. Nah, ini yang akan kita bahas di sini ya, ada 5 hal ini. Oke, tadi udah saya review tentang definisinya. Sekarang kita masuk ke komponennya ya. Komponennya. Warehouse is a subject-oriented, integrated, non-volatile, and time-variant collection of data in support of management decision ya. Jadi di sini ada komponennya adalah subject-oriented,
integrated non-volatile, dan time varian ya. Kemudian collection of data in support management decision ya. Sehingga ada ada komponen-komponennya di sini ya. Apa saja gitu ya. Dia terpisah ya. Kemudian dia available, integrated, timestamp, kemudian subject oriented dan non-volatile. Nah, kita bahas satu-satu ya. OLTP ya. OLTP ini adalah analytical process ya, di mana dataset disimpan pada sebuah aplikasi individu. Di situ datanya itu berfungsi untuk proses entering order, checking stock, verifying customer misalnya ya. Jadi kita pilih gitu ya, yang mau dijadikan subjeknya itu apa. Ya, yang mau dijadikan subjeknya apa. Nanti ada yang disebut dengan data mart. Jadi data mart itu adalah semacam skema-skema kecil. Jadi kita semacam membangun ERD, tapi bukan ERD ya. Kalau ERD kan sudah ada 5 komponen ya, tapi ini lebih kepada star skema. Di skema bintang gitu ya. Di mana di skemanya itu dia titik tengah pasti ada titik tengahnya. Nanti akan kita bahas minggu depan ya, gimana cara bikin star skema ini dan nanti implementasinya ke data warehouse seperti apa. Jadi pada data warehouse ini dia berdasarkan subjek. Subjeknya apa nih ya? Jadi kalau misalnya kita mau ngebahas tadi yang saya sebutkan ya, data warehouse di retail ya. Retail berarti kan kita ambil dulu sudut pandangnya. Apakah dari sisi keuangan? Kalau dari sisi keuangan, keuntungan penjualan berarti yang dikumpulkan adalah based on pendapatan secara rupiah ya. Kalau misalnya dari sisi marketing berarti dari barang apa saja yang laku. Beda lagi ketika prosesnya adalah data kependudukan ya. Di data kependudukan berarti dia akan dikumpulkan berdasarkan wilayah gitu ya. Jadi untuk per kecamatan gitu ya. Kemudian per kabupaten. Tergantung kebutuhannya. Jadi kalau misalnya untuk manufaktur gitu ya, misalnya ada dari sisi penjualannya saja, dari sisi pengirimannya, kemudian dari sisi inventory. Hal-hal yang menjadi critical bisnisnya. Gitu. Kemudian, nah di sini ya, ini adalah proses warehousing-nya ya. Jadi yang dimaksud dengan subjek di sini, misalnya ada sales-nya, penjualannya. Kalau di bagian di data yang sifatnya operation ya, artinya data yang dikoleks harian itu ada ordering gitu ya, ada pinjaman customer gitu ya, ada proses billing, ada proses account receivable, ada proses claim, ada proses saving accounts. Nah, nanti ini dari sisi aplikasi ya. Jadi aplikasinya mungkin banyak ya di situ. Kalau sebuah organisasi yang besar kan memang gitu ya. Nanti mungkin dari sisi keuangannya ada sendiri aplikasinya. Nanti sisi HRD-nya ada sendiri gitu ya. Kemudian di proses marketingnya ada sendiri. Bisa jadi satu perusahaan itu punya banyak aplikasi pendukung ya. Aplikasi-aplikasi itu mungkin ada yang saling berhubungan dan ada yang tidak saling berhubungan. Gitu ya. Jadi jangan dibayangkan aplikasinya cuma satu gitu ya. Aplikasinya bisa banyak. Nah, di proses warehousing-nya itu pengelompokannya bukan berdasarkan aplikasi tetapi berdasarkan subjeknya. Kalau kita membahas sales atau penjualan gitu ya. Penjualan itu keuntungannya dari mana saja gitu ya. Mungkin dari sisi ordering processing, di sana ada proses penjualannya. Mungkin dari sisi saving account-nya, mungkin dari sisi customer loan-nya. Masing-masing menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, masing-masing dari proses baik ordering proses, kemudian saving account itu kan dia punya database ya. Database-nya tidak terintegrasi jadi satu. Tetapi ketika dia itu ditarik ke bagian sales, maka database-nya itu diambil data pentingnya saja gitu ya. Kalau ya ordering itu adalah ordering
bulanan gitu ya. Jadi untuk penjualan bulan ini itu berapa totalnya? Saving account bulan ini berapa totalnya? Customer loan bulan ini berapa totalnya? Itu akan menjadi sales ya. Akan menjadi penjualan. Dan masing-masingnya kan kalau punya database sendiri, maka di data warehousing untuk data mart sales ini dia harus disatukan formatnya. Sehingga nanti dia bisa diproses gitu. Beda lagi misalnya produk ya. Produknya misalkan di bagian customer billing itu ada sendiri, claim processing ada sendiri gitu ya. Jadi kalau di data warehousing ini dia berdasarkan subjeknya, ada sales, customer, product, account. Ini kita baru membahas tentang satu perusahaan ya. Sudut pandangnya udah ada 6 nih ya. Tergantung dia yang paling urgentnya mana. Nah, nanti di misalnya kita ambil subject account tadi yang saya jelaskan ya. Ada saving account, ada checking account, ada loan account gitu. Sama-sama dia menghasilkan sebuah keuntungan gitu ya. Dengan subjeknya account. Tapi database-nya ada 3 gitu ya. Dari aplikasi masing-masing berbeda. Nah, nanti semuanya ini digabungkan di data warehouse. Dia misalkan kita mau di data warehouse ini kita menggunakan satu database aja ya. Misalkan mau kita satukan dalam Oracle gitu ya. Maka misalkan di sini ya di saving account itu dia menggunakan MySQL atau di checking account dia menggunakan Postgre atau misalkan di loan account dia menggunakan Oracle, itu masing-masingnya nanti ditarik ke formatnya disamakan ke Oracle. Nah, kalau yang angkatan 2017 mungkin pernah mengalami ya ketika itu apa namanya SIA kita itu data nilainya itu sebagian hilang. Hilang dalam artian sebenarnya bukan hilang, tetapi karena waktu itu terjadi migrasi data dari Oracle menuju Postgre ya. Karena Oracle kan berbayar, Postgre kan jadi lebih free ya, lebih tidak berbayar. Sehingga ada beberapa format data itu yang tidak sama gitu ya. Ketika dikonversi ke Postgre, karena format datanya tidak sama, tidak terbaca. Nah, nanti di sini itu fungsinya si Pentaho tadi gitu ya, Pentaho Data Integration, itu untuk menyamakan format datanya gitu ya. Sehingga ketika terjadi proses integrasi data gitu ya, maka format yang tadinya misalkan di MySQL dia formatnya adalah teks gitu ya. Ketika ditarik ke Oracle dia varchar gitu ya, maka terbaca gitu ya. Terbaca dan langsung terkonversi tanpa harus kehilangan data. Nah, itu salah satu fungsi dari data warehousing-nya. Di sini ya, misalnya di sini ada di sales, inventory, sama transaksi penjualannya. Sama-sama formatnya teks ya. Di sales itu key-nya itu formatnya teks. Kemudian di inventory itu integer. Kemudian di penjualan itu adalah apa namanya? Yes atau no gitu ya. Beda ya. Jadi yang satunya integer, yang satunya teks, yang satunya boolean gitu ya formatnya. Nah, nanti ini harus disamakan dulu nih unitnya gitu ya. Ketika ditarik di apa ke data warehouse-nya. Atau misalnya di bagian sales nama pelanggannya itu bentuknya singkatan gitu ya. U.N.I.C.O.J.O. Nanti di inventory beda lagi namanya. Kan sering terjadi ya seperti itu ya. Sama-sama narik apa data, yang satunya mungkin namanya terbalik, yang satunya namanya disingkat gitu ya. Yang satunya namanya gimana? Ini Unijoyo saja, ini Universitas Trunojoyo misalnya seperti itu ya. Nah, ini akan jadi masalah gitu kalau misalnya tidak terjadi kesamaan format. Satu hal yang kecil tetapi jadi efeknya kemana-mana. Kemudian juga penyamaan unit gitu ya. Misalkan di bagian sales dia itu ada tinggi yang satuannya sentimeter, di inventory ada meter. Itu mengacu kepada hal yang sama ya. Misalkan barangnya tapi standarnya sentimeter. 100 misalnya. Ketika dia jadi meter kan berubah ya.
jadi satu gitu ya. Jadi inci beda lagi. Maka ini juga harus disamakan. Kemudian untuk encoding misalkan untuk jenis kelamin gitu ya. Di sini misalnya di sales itu yes sama no. Kemudian di bagian transaksi 1 sama 0 gitu ya. Kemudian di bagian inventory adalah L sama P. Nah, ini kan sepele ya. Sepele tetapi jadi problem gitu kalau di database itu kalau misalnya tidak disamakan formatnya gitu. Nah, ini yang diatasi di bagian proses transform ya di data warehouse itu. Nah, di sini ada lagi proses pengumpulan data menggunakan dari sisi time varian ya. Jadi kalau data operasional itu kan dia current ya. Artinya kita query-kan misalkan select gitu ya. Select bintang from tabel penjualan where tanggalnya adalah sisted ya, tanggal hari ini. Maka kita dapatkan semua transaksi yang ada pada hari ini. Tetapi kalau di data warehouse itu kita tidak bisa mengambil data hari ini. Jadi kalau misalnya data hari ini untuk masuk ke warehousing ya kita lihat settingannya. Kalau settingannya mingguan ya dia baru akan masuk ke warehousing itu minggu depan gitu ya. Minggu depan ketika sudah diakumulasi secara mingguan. Gitu ya. Kalau misalnya akumulasinya harian ya setelah hari ini selesai. Jadi datanya sifatnya bukan real time gitu ya, bukan real time. Jadi dia adalah data pada masa lampau walaupun lampaunya itu adalah hari kemarin gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada informasi ya. Jadi yang masuk ke sini bukan data current-nya, tetapi informasi yang sudah diolahnya. Jadi kalau misalnya informasi yang masuk hari ini ya berarti itu adalah hasil dari data lampunya. Kemudian ada proses forecast atau forecast masa yang akan datang. Ya. Jadi data apa namanya data time series-nya itu dipakai untuk forecasting ya. Forecasting misalnya kita mau bikin analisis penjualan untuk tahun depan atau misalnya kita mau prediksi keuntungan gitu ya berdasarkan data time series-nya ini kita punya data time series bulanan selama 10 tahun. Nah, nanti untuk bulan Oktober besok itu Oktober tahun ini kira-kira penjualannya seperti apa melihat historis dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada sifatnya yang disebut dengan non volatile ya. Non volatile ini berarti dia artinya tidak terikat ya. Proses menambah, merubah, delete itu terjadi ya. CRUD itu kan terjadi di database ya. Sifatnya real time. Itu tidak terjadi di data warehouse. Jadi data warehouse tidak bisa melakukan proses real time tersebut ya. Jadi prosesnya hanya mungkin update ketika kita perlukan ya. Periodik gitu ya. Sifatnya periodik. Jadi kalau misalnya dia ditariknya mingguan ya, berarti yang diambil adalah data mingguan, bulanan-bulanan seperti itu. Sehingga yang akan lebih banyak dipakai adalah proses query dan analisis data. Nah, biasanya prosesnya itu adalah ketika di OLTP database-nya itu di load gitu ya ke data warehouse-nya. Jadi di sini nanti yang dipakai untuk decision support system-nya. Jadi ini dua sistem yang berbeda ya. Dua sistem yang berbeda. Nah, ini misalkan untuk proses levelingnya ya. Proses levelingnya misalnya di daily detail ya. Ada daily detail itu ada account gitu ya. Kemudian activity date, tanggalnya, tanggal hari ini jumlahnya berapa, deposit. Ini untuk kasus bank ya misalnya ya. Oh ternyata ini adalah hari ini nabung sekian, besok nabung sekian, besok lagi sekian gitu ya. Kemudian ada monthly summary ya. Oh ternyata untuk customer ini, untuk nomor rekening ini, dia transaksi total bulan ini adalah 10 juta misalnya. Dengan jumlah transaksi ada 20 misalnya. Depositnya segini, kemudian balance-nya berapa, saldo akhirnya berapa. Saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa. Nah, ini adalah monthly summary. Nah, ini bisa kita tarik ke data warehouse-nya. Atau misalnya ada quarter summary gitu ya.
oh untuk 1 tahun ini akun ini gitu ya ternyata punya total transaksinya segini, kemudian depositnya segini, rekening awalnya segini, rekening bulannya segini. Misalnya kita tarik 3 bulanan seperti itu ya. Jadi ini proses leveling di data warehouse-nya. Gitu. Nah, ada yang disebut dengan data mart ya. Apa itu data mart? Data mart yang tadi itu kan tadi itu kita sudah membahas di awalnya ada apa tadi? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak yang awal tadi ya? Jadi ada sisi apa? Aplikasi dan ada sisi subjek ya. Yang ini tadi ya. Nih. Nah, ini ada sisi operasional dan ada sisi subjek. Nah, ini yang sisi subjek ini itulah yang akan menjadi data mart. Jadi sebutannya data mart ya. Ini seperti ada supermarket ya. Itulah data martnya. Jadi dia sifatnya itu bagian dari data warehouse-nya ya. Di single business process, kemudian biasanya dia menggunakan star join ya. Star join. Makanya diagramnya disebut sebagai star schema. Nanti minggu depan kita menggambar star schema ya menggunakan visio atau dia diagram. Kemudian lebih kepada proses akses dan analisis ya. Jadi lebih kepada query ya di sini. Kemudian strukturnya tergantung kepada view-nya. Kita mau nge-view data apa nih yang mau banyak di view ya. Maka dia strukturnya adalah departmental view. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Masih banyak ya, masih separuh. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, untuk membangun data warehouse ini ada 2 metode ya. Top down atau bottom up ya. Kalau top down berarti dia dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Artinya dia dari overall data. Sebentar. Jadi dari data secara keseluruhan, kemudian dikelompokkan berdasarkan departemen yang subjek tadi ya. Atau bottom up ya. Dari beberapa departemen atau lokal datanya di-combining menjadi data warehouse. Jadi ada 2 alternatif. Nah, ini gambar yang kemarin ya. Ini source datanya, source data eksternalnya. Mungkin ini adalah sistem penggajian gitu ya, yang sini sistem apa namanya? Manajemen SDM-nya, mungkin di sini adalah sistem yang lain lagi gitu ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke data warehouse. Di sini ada metadata melalui proses multidimensional database gitu ya. Kemudian akan menjadi data mart. Dan informasi ini akan digunakan menjadi data mining. Nah, ini adalah source-nya. Dari mana saja source data warehouse itu? Tidak melulu dari database yang sistem ya. Bisa juga dari internal data misalnya spreadsheet gitu ya. Spreadsheet juga bisa ya. Dokumen profil pelanggan, database departemen gitu ya. Atau misalkan data yang disimpan, data historis ya. Data operasional yang udah disimpan. Atau misalkan dari data production gitu ya, data yang diproduksi setiap hari. Jadi bisa dari data yang setelah disimpan, bisa juga dari data operasional, bisa dari data spreadsheet gitu ya. Artinya bukan dalam bentuk database yang sudah established, bisa juga dari data eksternal ya. Dari misalkan kita butuh faktor statistik dari luar gitu ya.
atau mungkin dari market share kompetitor gitu ya. Gabungkan di situ. Makanya di sini nanti ada proses data staging komponen ya, di mana ada 3 proses utama yaitu ekstrak data, transformasi data, dan loading ya, atau biasa disebut dengan ETL. Oke, dari proses pembangunan data warehouse ini, maka data historis yang besar akan terbangun gitu ya. Karena tadi kumpulan dari day to day. Bayangkan kalau misalnya proses narik datanya itu rutin ya, tarik setiap hari gitu ya di akhir atau misalkan mingguan. Ketika 1 tahun sudah terkumpul banyak gitu ya, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, sehingga prosesnya itu akan semakin besar ya, datanya besar. Sehingga di sini proses penyimpanannya juga harus kita pikirkan gitu ya. Apakah dia akan di cloud gitu ya, atau dia akan butuh server tertentu ya. Nah, di sini ada proses base data load gitu ya, daily refresh, monthly refresh, quarterly refresh, atau yearly. Jadi di sini ada time variannya. Mau tiap apa? Nah, masing-masingnya ini juga punya manfaat masing-masing. Masing-masing juga akan jadi apa? Pertimbangan untuk pemangku kepentingannya ya. Nah, ini sumber-sumbernya ya. Ya, sempat putus ya tadi. Aduh, baik kita jeda sejenak ya. Nah, saya mau lihat nih yang cuma 2 orang yang buka kamera di sini ya. Ini kalau ada 25 orang yang buka kamera, jadi bagus nih tampilannya nih. Ya, kita jeda dulu sebentar. Silahkan 25 orang sukarelawan buka kamera, nanti saya ambil gambarnya. Kan ada hampir 50 orang di sini ya. Nggak apa-apa, nggak usah rapi-rapi gitu ya. Sudah menjelang tidur juga gitu ya. Yang penting kita sharing ilmu di sini. Oke. Kan jadi kelihatan nih ya. Mana yang namanya Iqbal gitu ya. Mana yang namanya Muhammad Ulin gitu ya. Mana yang namanya Octavianus. Jangan pakai lambang partai ya di sini ya. Oke. Baik ya, saya ambil gambarnya sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sampai mana tadi? Putus tadi. Sampai mana tadi? Saya terputusnya ya. Jangan-jangan pada ngantuk ini. Nggak tahu sampai mana. Pada nyimak nggak tadi? Kalau nggak pada nyimak, saya akhiri saja nih Sampai kuliahnya. staging, Bu. Sampai staging. Sampai staging. Ini udah. Saya ganti aja.
Ya, ini ya. Baik. Ini tadi kayaknya mati ya di sini. Oke. Nah, kemudian siapa sih sebetulnya yang membutuhkan data warehouse ini? Ini kalau implementasi realnya itu memang biasanya dipakai untuk pemangku kebijakannya. Contohnya pemerintah gitu ya. Pemerintah, kementerian gitu ya. Di mana dia butuh analisis yang cepat, tapi datanya itu banyak gitu ya. Atau misalnya untuk perusahaan yang memang dia cukup kompleks ya. Seperti misalkan Telkom seperti itu ya. Atau misalnya perbankan seperti itu. Atau misalnya retailer besar seperti Indomart, Alfamart gitu ya. Dia kan butuh tuh. Saya bulan depan tuh mau promosinya tuh titik promosinya tuh di apa gitu. Oh, ternyata dari sisi penjualan itu sekarang yang lagi turun gitu ya. Yang lagi turun tuh misalnya adalah apa ya? Penjualan mie instan misalnya ya. Nah, nanti sehingga ada promo nih bulan depannya. Dari mana promo itu dicetuskan? Itu kan pakai keputusan ya, pakai based on data gitu ya. Oh, ternyata dari penjualan gitu ya. Dari seluruh cabang itu memang menurun semua gitu ya. Sehingga harus ada sesuatu. Atau misalnya ternyata cabang-cabang tertentu gitu ya di daerah tertentu itu rame gitu ya. Nah, analisisnya seperti apa? Nah, itu kegunaannya untuk seperti itu. Nah, di sini yang satu hal yang penting adalah metadata ya dalam data warehouse itu. Di mana metadata ini mencatat kan datanya sudah digabung ya. Tapi di situ masih bisa ditelusuri tuh. Data ini awalnya dari database mana, diambil kapan, kemudian dia ukurannya berapa gitu ya. Itu masuk ke dalam metadata. Jadi berisi tentang logical structural datanya. Filenya ukurannya berapa, dan asalnya dari mana, indeksnya seperti apa gitu ya. Nah, ini penting kalau di data warehouse ya. Diambil kapan. Kemudian komponen manajemennya di sini nanti ada yang disebut dengan sumber informasi modul manajemennya. Jadi di sini data warehouse-nya itu kita mau gunakan setelah proses pengolahan datanya selesai gitu ya, mau dipakai untuk apa. Nah, itu harus digabungkan dengan nanti pendekatan yang lain ya. Seperti misalkan proses mining gitu ya, proses yang lain lagi, sistem pakar gitu ya, DSS. Next setelah pengolahan data warehouse-nya selesai. Nah, untuk tipe-tipe metadata ini secara umum sama ya. Jadi ada operasinya apa saja yang dilakukan terhadap data itu. Jadi ketika datanya berubah gitu ya, berubah itu tahu gitu ya. Oh, dulu ternyata awalnya si data ini itu formatnya adalah 01 gitu ya. Tapi ketika dikonversi menjadi ke data warehouse dia berubah menjadi yes dan no gitu. Nah, itu bisa di-track dengan metadatanya. Kemudian ada ekstraksi dan transformasi metadata dan end user metadata. Ya, ini teknisnya seperti apa nanti kita bahas di sesi praktek ya. Di pertemuan minggu kelima, 6, dan 7. Jadi metadata itulah navigasi ya, kalau data warehouse. Oke. Kemudian, nah ini ada misconception ya. Misconception ini adalah kesalahan ya, kesalahan konsep dalam data warehouse ya. Jadi data warehouse dan data mart itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Tapi bisa dibangun secara independen ya. Dari mana kita membangunnya? Awalnya, jadi kalau data mart saja,
itu bisa disebut sebagai data warehouse, tetapi dia sangat terbatas karena hanya dari satu subjek. Tapi kalau data warehouse itu akan terdiri dari beberapa data mart. Jadi tergantung nanti mau dilihat dari di capture dari sudut pandang apa, apakah dari finance-nya atau dari marketingnya atau dari sisi apa retailernya seperti itu. Nah, sudah sampai situ ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan.